Buntut dari aksi Marcel Radival atau pesulap merah yang membuka trik perdukunan Gus Samsudin, polemik ini pun kini semakin memanas. Seolah tidak terima dengan segala aksi pesulap merah kepadanya setelah melaporkan pesulap merah dengan kasus pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian di Polda Jawa Timur. Gus Samsudin akan kembali melaporkan pesulap merah terkait kasus tuduhan tentang kerusuhan dan juga perusakan yang terjadi di Padepokan Nur Zat Sejati ke Polres Blitar. Melihat dirinya untuk kedua kalinya akan dilaporkan oleh Gus Samsudin, lantas seperti apa tanggapan Marcel? Saat Gus Samsudin ke Jakarta dan ternyata gagal bertemu dengan pesulap merah, lantas apa alasan Gus Samsudin dan dirinya tidak jadi bertemu? Secara gamblang, pesulap merah memang menyebut bahwa dukun zaman dulu dengan saat ini adalah berbeda. Di mana dukun zaman dulu adalah seseorang yang mempunyai keahlian seperti dukun bayi dan dukun pijat. Namun dukun sekarang dianggap pesulap merah adalah seseorang yang sok tahu tentang dunia goib. Dianggap pukul rata semua dukun adalah cabul dan penipu. Lantas seperti apa kemarahan para dukun pada pesulap merah? Dan seperti apa pula persatuan dukun yang menantang pembuktian pada pesulap merah hingga para dukun itu pun menunjukkan kemampuannya. Lantaran aksinya membongkar trik perdukunan, pesulap merah pun kini semakin terkenal hingga kolaps dengan beberapa artis ternama tanah air. Bahkan ia pun juga kebanjiran job, seperti didapuk menjadi model video klip. Dan benarkah kini, walaupun dalam keseharian tidak memakai kostum pesulap merah, dan ternyata masih banyak orang yang mengenalnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Buntut dari aksi Marcel Radival atau pesulap merah yang membuka trik perdukunan Gus Samsudin, polemik ini pun kini semakin memanas. Bagaimana tidak, di tengah gonjang-ganjingnya perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah pun meminta Gus Samsudin untuk bertemu dirinya di Jakarta demi membuktikan kesaktiannya dalam mengobati pasien. Namun sayang, pesulap merah pun justru gagal bertemu dengan Gus Samsudin di Jakarta. Hingga Gus Samsudin pun justru tampak mengisi acara di televisi hingga kolaps dengan Denny Sumargo dan juga Dr. Richard Lee. Lantas apa alasan pesulap merah dan Gus Samsudin gagal bertemu di Jakarta? Benarkah gagalnya pertemuan mereka lantaran ada hubungannya dengan Gus Samsudin yang tidak mau berkata jujur soal trik perdukunannya? Setelah melaporkan pesulap merah dengan kasus pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian di Polda Jawa Timur, Gus Samsudin pun juga akan kembali melaporkan pesulap merah terkait kasus tuduhan tentang kerusuhan dan juga perusakan yang terjadi di Padepokan Nur Zat Sejati ke Polres Blitar. Melihat dirinya untuk kedua kalinya akan dilaporkan oleh Gus Samsudin, lantas seperti apa tanggapan pesulap merah? Saya mengiyakan loh yang pas dia ditelepon. Dia udah mengiyakan, dia udah, ya Mas Marcel nanti kalau misalkan, nih kalau saya puterin, kalau misalkan dia bilang, saya bisa nih puterin rekamannya, ayo dong puterin secara full kalau berani. Kalau dia bilang, silahkan Marcel puterin, saya puterin di media nanti. Jadi saya teleponan tuh bertiga sama satu teman saya lagi, ini penengah. Nah ini saya nggak bisa sebutin nama belum, karena belum dapat izin juga. Nah di telepon itu Mas Udin ya bilang udah,
Ya nanti apapun yang Mas Marcel pengen saya katakan, saya akan katakan. Tapi tolong bantu luruskan. Gitu, kayak kenapa pengobatannya pakai trik? Kenapa kalau zaman sekarang katanya sih, kata dia udah nggak pakai trik lagi. Sekarang beneran ruqyah, nggak tahu ya. Seharusnya kan kalau zaman sekarang beneran ruqyah, doa doang tanpa trik, harusnya dia berani dong klarifikasi kan di depan media. Tapi ketika di Jakarta, ketika diliput media, beda lagi omongannya. Nah ini kan berentet nih dari dulu ya. Saya sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Ikuti proses hukumnya aja. Gitu aja sih kalau memang diproses ya. Kalau memang dilanjutkan ya ayo proses hukum aja. Karena ya awalnya memang saya juga nggak mau masuk ke ranah hukum karena tujuan saya edukasi kan. Saya juga awalnya nggak tega. Tapi kalau pihak sana yang memang ngotot mau masuk ke ranah hukum, ya ayo buktikan di ranah hukum gitu. Upaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Semenjak dirinya yang membongkar trik perdukunan hingga tidak percaya adanya santet ataupun teluh dan bahkan berani secara sukarela dirinya untuk disantet, ancaman dari luar pun kini banyak berdatangan menyambangi pesulap merah. Alih-alih membuatnya takut, ancaman itu pun rupanya justru tidak membuat gentar pesulap merah, di mana dirinya menyebut bahwa santet yang dipraktekkan atau banyak digunakan oleh para dukun adalah metode santet kacangan ataupun anak-anak. Hingga pesulap merah pun lagi-lagi menantang, bahkan mau menyediakan persyaratannya jika ada siapapun yang mau menyantet dirinya. Kalau ada yang ngancam, sorry itu saya yang ancaman pakai foto saya itu metode santet tingkat anak-anak. Ya, masa punya sertifikasi tapi pakainya metode santet anak-anak. Itu udah lama banget yang kayak gitu tuh. Banyak bahkan di live streaming saya tuh ya. Saya kan dulu ada kontrak kerja sama dengan aplikasi live streaming, sering banget tuh. Yang nantang-nantang itu kalau nggak percaya sini, bagi fotonya ya. Saya bagi fotonya. Minta tanggal lahir saya kasih. Minta nama asli saya kasih. Ya makanya ketika kemarin banyak yang ngetek tuh, "Bang, ini disantet kayak gimana nih?" Saya mau bilang ke orangnya, lain kali kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih foto yang gayanya bagus gitu. Masa begini di screenshot, aduh, yang kayak gini gitu. Atau pas begini, nanti saya foto, butuh persyaratan apa, saya yang keluar duit deh. Santet saya dong, ditunggu. Dianggap pukul rata semua dukun adalah cabul dan penipu. Lantas seperti apa pesulap merah yang jelaskan alasannya bahwa yang ia kejar soal praktek perdukunan adalah dukun goib? Dan seperti apa pula persatuan dukun yang menantang pembuktian pada pesulap merah hingga para dukun itu pun menunjukkan kemampuannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Pasca aksi membongkar trik, pesulap merah pun dianggap pukul rata semua dukun adalah cabul dan penipu. Tapi akhirnya, secara gamblang pesulap merah jelaskan alasannya bahwa yang ia kejar soal praktek perdukunan adalah dukun goib. Pesulap merah pun juga menyebut bahwa dukun zaman dulu dengan saat ini adalah berbeda. Di mana dukun zaman dulu adalah seseorang yang mempunyai keahlian seperti dukun bayi dan dukun pijat. Namun dukun sekarang dianggap pesulap merah adalah seseorang yang sok tahu tentang dunia goib. Feedback yang mereka kasih, ya saya berharap bukan malah membenarkan apa yang salah sebenarnya. Tujuan saya kan untuk agar ya udahlah kalau misalkan itu salah ya tobat gitu loh. Tobat, kan kerjaan halal banyak gitu loh. Kalau memang mau jadi dukun yang beneran ya dukun yang zaman dulu, bukan yang zaman sekarang.
Tahu nggak dukun yang zaman dulu itu adalah dukun-dukun pengobat tradisional, kayak dukun beranak, dukun pijit, dukun ya banyak lagi, dukun totok saraf, dukun gigi, ya kan ada. Itu kan zaman dulu sebutan dukun aslinya. Cuma zaman sekarang dukun ini udah ganti arti. Jadi seolah-olah orang yang sok tahu tentang hal goib. Seolah-olah orang yang bisa melihat jin, orang sakit dibilangnya disantet, orang putus cinta dibilangnya dipelet. Yang kayak gini ini yang saya bahas. Makanya dukun yang saya maksud itu bukan pengobat tradisional, tapi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Dukun yang sok tahu tentang hal goib semuanya begitu. Silahkan buktikan kalau memang beneran tahu hal goib. Bisa ngirim santet, santet dong. Kalau emang jobnya sepi, pakai penglaris. Gitu dong. Malah lapor polisi. Adik Marcel ini sudah keterlaluan. Sebenarnya silakan aja. Dia mau nyari uang dengan cara apapun silakan, itu hak dia. Setinggi-tinggi silakan dia, tapi jangan menjatuhkan profesi yang lainnya. Seperti dia bilang dukun palsu, dukun penipu, dukun cabul. Nah, itulah yang kami marah. Kami ini persatuan dukun-dukun ini memang seluruh Indonesia ada. Kita resmi, kita punya KTA, kita punya surat tugas. Kami ini merasa ya diapain ya sama Dek Marcel ini. Ya istilahnya tersinggung lah, kami dibilang katanya dukun cabul, dukun penipu. Yang nipu siapa? Kalau dibilang oknum dukun itu silakan, kami nggak masalah. Ya oknum kan. Nah tapi kalau dibilang kata dukun, dukun ini siapa yang penipu? Nah termasuk kami ini perdukunan seluruh Indonesia ya tersinggung. Jadi bukan masalah rezeki. Rezeki itu memang kemarin itu bukan memang berkurang, sebenarnya tidak berkurang. Ya dukun masa rezekinya berkurang kan? Nama itulah saya bilang kan rezeki itu datangnya dari Allah. Nah dukun itu membantu. Kita nih orang-orang beriman harus yakin sempurna yang berkuasa di dunia dan akhirat hanya Allah saja. Iya. Ya, jadi jangan berharap kepada makhluk, jangan meminta kepada makhluk. Semakin besar harapan kita, semakin besar kekecewaan kita. Iya. Bahkan diajarkan dalam Islam tuh, malaikat Jibril itu dinafikan sama Nabi Ibrahim. Ketika menawarkan, aku padamkan api, minta tolong sama aku. Malaikat, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi teman-teman jangan tertipu oleh konten-konten yang mengaku sakti dan kalian datang ke sana ngabisin duit untuk berobat di sana. Konflik antara pesulap merah dan persatuan dukun terus bergulir panas. Para dukun itu pun merasa geram dan tidak terima disamaratakan oleh pesulap merah. Untuk itulah mereka berkumpul dan membuktikan bahwa para dukun itu memang memiliki sebuah kelebihan, bukan menggunakan trik seperti apa yang digaungkan Marcel selama ini. Para dukun tersebut bahkan secara belak-belakan menantang Marcel untuk bertemu dan melakukan pembuktian secara langsung. Ini ilmu kesaktian Allah SWT. Baca al-ikhlas semua. Baca al-ikhlas semua. Baca al-ikhlas, lidah dengan mulut. Udah jerawat ini di sini. Enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Kenapa ini istilah kata deg-degan dikit? Keyakinan kurang, deg-degan bener nggak? Untuk Marcel, saya tidak main-main. Saya tidak main-main dengan tantangan yang saya berikan kepada kamu. Karena apa? Ini adalah budaya loh. Debus budaya. Begitu kan? Dari zaman dulu. Dari ente belum lahir juga udah ada anti tembak. Kepel bacok udah ada. Nah, ingat Marcel. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai ada panci di dalam perut kamu, Marcel. Saya bilangnya, karena saya takutnya ada panci bekas camping masuk ke perut kamu. Jangan. Sama minyak goreng kalian. Iya. Jadi jangan sampai ada orang masak dalam perut kamu, percaya deh sama saya. Saya bilang nih, goib di Indonesia ini sakti-sakti. Buat Marcel, istilah kata, udahlah yuk. Kalau istilah kata pengen pembuktian, pengen apa, yuk kita merangkul, kita lihat buktinya begini-begini. Nah, udah merangkul kita. Jangan saling menjatuhkan. Marcel, tobatlah dan tobatlah. Ya mungkin meminta maaf pada dukun-dukun Indonesia atau melewati bikin video atau gimana ya. Ingat, nanti tahun nanti atau bulan nanti ingin menunjuk seseorang, memvonis seseorang itu gunakan kata oknum. Kalau kamu tidak menggunakan kata oknum, Indonesia bakal terpecah belah cuma gara-gara kamu doang. Perlu pembuktian, yuk datang dengan cara baik-baik. Sebenarnya kan yang terancam sama saya kan yang merugikan masyarakat, karena saya seriously sesama entertainer
Kalau dia ada yang ngakunya indigo membuat karakter, ada yang ngakunya sakti di TV ataupun di YouTube, selama dia tidak merugikan masyarakat, yang suka nonton dan yang nggak suka yang nggak usah nonton, itu saya nggak bermasalah. Tapi beda lagi kalau di deskripsinya dia jualan jimat lah, dia jualan pengobatan, transfer ke kambing, transfer ke kelapa, terus ngeduitin masyarakat dengan nominal yang besar. Ini yang pasti saya bongkar. Saya pribadi nggak mau bermasalah. Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta. Itu kan yang bermasalah gitu. Kalau untuk yang nggak merugikan masyarakat Indonesia, saya berteman baik. Ya bagi saya tetap begitu sih. Ya pro kontra itu ada kan. Ketika kita dijajah Belanda juga begitu kan. Ya kan, ketika kita dijajah Belanda, ada yang pro Belanda, ada yang pro ke Indonesia. Nah, begitu juga dengan hal ini gitu. Ada yang pro ke masyarakat, ada yang pro ke dukun. Nah, alhamdulillah saya ingin menunjukkan ke Allah Azza wa Jalla bahwa saya berpihak ke Allah. Lantaran aksinya membongkar trik perdukunan, pesulap merah pun kini semakin terkenal hingga kolaps dengan beberapa artis ternama tanah air. Bahkan ia pun kebanjiran job, seperti didapuk menjadi model video klip. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di tengah kontroversinya dengan Samsudin Jadab alias Gus Samsudin lantaran membongkar trik perdukunan dalam mengobati pasien, juga dengan persatuan dukun yang tidak terima jika pesulap merah menyamaratakan semua dukun, hingga mereka pun melaporkan pesulap merah dengan tuduhan pencemaran nama baik profesi. Kini, nama pesulap merah justru semakin terkenal. Ya, di tengah namanya mencuat lantaran banyaknya kontroversi, kini Marcel pun justru kebanjiran job di dunia entertainment, hingga ia pun banyak bertemu dengan selebritis papan atas tanah air, seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Atta Halilintar hingga Denny Sumargo. Bahkan tak hanya wira-wiri muncul di layar kaca dari berbagai stasiun televisi, pesulap merah pun didapuk menjadi model video klip dari musisi tanah air. Ya, ini kita bikin video musik yang keren banget, yang harapannya dinikmati masyarakat dan diterima. Ya. Keren ya, ini Marcel ya, keren. Kita berada di rumah masyarakat. Konsepnya memang aneh. Saya datang ke konser pakai jubah ya. Pertama ganteng. Oke, baik. Terus enak gitu kan. Ya, komunikasinya kadang nyambung. Nggak nyambung ya, betul. Makanya kita pilih. Kalau nyambung malah nggak mau. Iya, malah kebanyakan ngobrol ya. Oh, nggak kerja. Iya. Jadi karena beda frekuensi, jadi Marcel begini, saya begini, akhirnya yaudah Marcel aja. Takutnya kalau pesulap merah berubah, orang nggak kenal gitu. Karena kita pesulap merah di publik munculnya begini. Jalan sih ya iya, karena saya nggak biasa acting ya. Karena kan saya di channel YouTube saya juga biasanya jujur-jujuran kan. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, ini pertama kalinya saya merasakan seperti perdukunan bikin konten gitu. Biasanya kan acting kan, lompatan. Nah baru kali ini saya merasakan acting. Tapi acting kali ini luar biasa. Menariknya lagi, semenjak wajahnya kerap muncul di layar televisi dengan kostum warna merahnya yang begitu unik, Marcel pun dibuat terkejut dengan masyarakat lantaran banyak yang mengenal dirinya meski pesulap merah tidak memakai kostum merahnya itu. Tak hanya wajah, namun suaranya pun sudah dikenal oleh banyak orang. Salah satunya ketika dirinya yang sering disapa saat makan di warteg. Meski dirinya hanya memakai pakaian biasa seperti dalam kesehariannya.
Itu dia masalahnya yang saya khawatirkan. Saya mulai tidak nyaman ketika makan di warteg. Karena saya pecinta warteg garis keras. Dari zaman saya jadi ojek online tuh pagi, siang, sore, malam makan di warteg kan. Sampai sekarang pun seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kalau memang lagi santai, saya makan di warteg sempetin gitu. Saya bilang, saya ya memang lagi tidak pakai. Kalau kayak gini makan di warteg, wah jadi sesi foto. Iya, bahkan saya nggak pakai aja, ada yang ngenalin katanya dari suara. Ini baru sih, kalau full kayak gini baru karena mahal. Kalau dulu nggak punya uang, kalau mau syuting, mau off air juga, persiapannya kurang lebih ya 1 jam. Kalau bahasa perdukunan ritual. Jadi kalau dalam dunia entertain ada ritual masing-masing kan. Kalau saya tuh untuk menambah percaya diri, biasanya minum kopi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.